Pemirsa, kita lanjut lagi untuk melihat dialog antara Antasari Azhar dengan rekan kami Aryo Ardi berikut ini. Melanjutkan perbincangan langsung dengan Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang hari ini menerima keputusan gerasi Presiden memotong masa hukuman selama 6 tahun. Dan Pak Antasari malam hari ini berada langsung di rumahnya di kawasan BSD Tangerang Selatan. Pak Antasari. Ya. Ya, Pak, tadi sebelum break kita berbicara. Ya, Pak Suryo. Ya, sebelum kita jeda komersial, kita berbicara soal Bapak sesungguhnya sudah pernah atau sudah tahu siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus Bapak. Bahkan beberapa waktu yang lalu Bapak juga pernah bertemu seseorang yang memberikan informasi. Perkembangan dari informasi yang Bapak dapatkan ketika ada orang lain yang bertemu Bapak di dalam penjara dengan orang berikutnya yang bertemu Bapak beberapa waktu yang lalu seperti apa, Pak? Signifikansinya, Pak? Ya, saya coba cross check ya. Ternyata semuanya itu sama, nyambung benang merahnya gitu loh. Artinya saya diskenariokan masuk penjara itu karena apa? Apakah karena kasus-kasus yang saya tangani masuk saya masih menjabat seketua KPK atau masalah lain? Saya sudah dapat jawabannya. Jawabannya apa, Pak Antasari? Dan memang ada keinginan, ya. Jawabannya apa? Apa yang menyebabkan Bapak masuk dalam penjara? Ya memang ada keinginan untuk saya segera dipenjarakan supaya mereka mulus melakukan kegiatan-kegiatannya. Karena saya dianggap menghalangi kegiatan-kegiatan mereka. Ini Bapak berbicara dalam konteks ketika Bapak menjabat sebagai pimpinan KPK seperti itu, Pak? Iya. Baik, di buku yang Bapak Jadi tulis. ada kekhawatiran lah. Di bukunya Bapak tulis melawan angin kencang, Pak. Selama Bapak menjabat sebagai Ketua KPK ada beberapa kasus besar yang ditangani pada periode kepemimpinan Bapak. Ada kasus Urip Trigunawan, ada kasus di Bank Indonesia. Sesungguhnya seperti apa, Pak? Apa yang menyebabkan, kasus mana yang menyebabkan Bapak masuk ke dalam penjara? Menurut insting saya, dari semua kasus yang saya tangani itu adalah yang intens. Artinya angin berhembus ke arah saya itu ketika saya mengasut IT KPU. Ya IT KPU kayaknya yang menjadi triggernya. Ketika itu Karena kalau apa yang saya Bapak tidak usut, masuk Pak? tahanan pada waktu Persisnya? itu, karena kalau saya tidak masuk tahanan pada waktu itu, makanya proses IT KPU itu akan dilanjutkan, akan saya lanjutkan sehingga tidak bisa digunakan dan mereka tidak bisa memuluskan rencananya. Baik. Pak Antasari, sebelum Bapak keluar dari penjara bebas bersyarat pada akhir tahun lalu, Bapak pernah berjanji kepada keluarga korban Nasruddin Zulkarnain dalam waktu 3 bulan Bapak akan membuka semua ini. Artinya kalau kita hitung mundur dari Desember, Januari, Februari, Maret, paling lambat Maret Bapak adalah deadline janji Bapak kepada keluarga almarhum Nasruddin Zulkarnain untuk membuka semua cerita ini. Apakah janji tersebut akan Bapak penuhi, Pak? Begini ya, begini Mas Rayo, saya luruskan ya. Saya tidak ada mengeluarkan janji. Loh, kenapa saya harus berjanji? Apakah saya melakukan perbuatan itu? Jadi terlalu luruskan ya. Tapi adalah pada waktu itu saya bertemu dengan adiknya korban, saya katakan, mari kita bersama-sama membongkar ini. Saya korban, saya masuk penjara meninggalkan anak istri di rumah. Anda korban kehilangan saudara. Jadi kita sama korban kena kasus ini. Mari sama-sama kita bongkar, itu yang ada. Baik, jadi tidak pernah ada janji 3 bulan, Pak ya? Bukan janji 3 bulan itu saya menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan. Kapan mulai saya bergerak? Saya bilang saya mendata diri dulu, saya mau istirahat. Saya mau melaksanakan nazar saya. Setelah umroh, sebelum saya akan bergerak. Tadi kan saya katakan, minggu depan insya Allah saya mulai ke Polda. Kan mulai gerakan saya. Dan gerakan tersebut juga melibatkan keluarga almarhum Nasruddin Zulkarnain, Pak Antasari? Bersama-sama, kami sudah komunikasi tadi. Bersama-sama nanti akan ke Polda dengan lawyer kita, akan bertanyakan itu. Saya ingin mendengar apa jawaban dari penyidik Polda. Karena berapa bulan yang lalu,
setelah saya bebas, 1 bulan yang lalu kira-kira, saya baca di online tentang rencana saya menyamai Polda. Humas Polda yang baru ini, Pak Argo itu kalau nggak salah, Ya, Agro atau Argo itu Pak Argo Yuwono. menyampaikan bahwa menerima dengan tangan terbuka kedatangan Pak Antasari. Namun demikian kelihatannya kasus yang dilaporkan Pak Antasari itu mempunyai kesulitan tinggi pengusutannya. Nah, saya ingin tanya, kesulitan tingginya di mana kesulitan tingginya itu? Apakah kesulitan tinggi memang kasusnya pelik? Atau kesulitan tinggi sulit mereka mulai bergerak? Harus ada kejelasan. Dan Bapak pun juga siap untuk memberikan fakta-fakta atau bukti yang Bapak miliki selama ini untuk diserahkan kepada Polda Metro Jaya, Pak. Seperti itu, Pak. Lu untuk apa lagi saya nyerahkan bukti? Mereka kan sudah punya. Sejak saya laporkan Timor kan mereka sudah punya. Mereka sudah punya ahli yang saya tawarkan. Gunakan ahli yang pernah saya lakukan di persidangan. Dia bawa sumpah karena keilmunya. Kalau ahli itu sampai tidak benar, berarti itu sumpah palsu. Itu pertama. Yang kedua, mereka punya CDR, Cold Data Record, yang dikeluarkan oleh Telkomsel atas perintahan penyidik Polda. Mereka sudah punya itu semua. Tinggal mereka bawa ahli ke Telkomsel berdasarkan surat perintah penyidikan. Nanti ahli itu bersama dengan Telkomsel bisa membongkar itu. Jadi IMEI atau nomor siapa yang ada di Telkomsel ke korban itu. Bagaimana dengan proyektil peluru yang Bapak waktu itu juga membantah, termasuk ada kesaksian dari almarhum Im Idris dan juga baju korban Nasruddin Zulkarnain yang juga menjadi bantahan dari Bapak di pengadilan. Apakah itu juga termasuk dalam pokok yang akan Bapak pertanyakan lagi saat ini, Pak Antasari? Bagaimana saya mempertanyakan Im Idris, beliau sudah almarhum. Artinya Bapak fokus hanya Kalau pada seandainya masalah beliau SMS, masih Pak, ada, ya? bukan SMS, Im tidak ngurusin SMS. Enggak, maksud saya yang Bapak masukkan ke Polda tersebut hanya sebatas SMS saja, Pak, ya? Tidak, bukan kasus yang proyektil maupun yang... SMS. Oke. Kalau proyektil, saya tidak ngurusin proyektil. Proyektil itu hanya fakta persidangan mengatakan bahwa meninggalnya korban itu akibat ada peluru berdiameter 9 mili. Ya. Sedangkan senjata yang digunakan sebagai barang bukti yang diduga katanya melakukan penembakan itu revolver 38. Saya tidak pinter nembak, Mas. Tapi minimal saya pernah latihan nembak. Apakah mungkin revolver 38 bisa dimasukkan peluru diameter 9 mili? Walaupun ada pihak-pihak yang coba membenarkan itu, mengatakan bahwa itu hasil konversi. Jadi konversi 9 mili menjadi 38. Saya jadi bingung, ilmu dari mana itu? Kok peluru bisa dikonversi? Baik. Pak Antasari, ketika Nah, Bapak itu di dalam... semua seharusnya tugas penyidik lah. Baik, ketika Bapak di dalam penjara, Bapak punya atau Bapak berdoa untuk 3 hal, untuk membuka kasus ini, untuk keselamatan dan ditinggikan derajat Bapak. Apakah doa yang sama masih Bapak panjatkan saat ini, Pak? Oh, sama. Di Tanah Suci kemarin waktu saya umroh itu juga saya panjatkan. Ya Allah, beri kesehatan saya dengan keluarga. Kedua, ya Allah, tolong bukakan, membuat terang siapa pelaku ini sesungguhnya. Berikan aku dengan tanda-tanda. Yang ketiga, ya Allah, sekalipun aku dalam tahanan, dalam penjara pada waktu itu, tolong mohon tinggikan derajatku sebagai manusia. Itu yang saya minta. Baik. Baik, Pak Antasari Ashar, terima kasih atas waktunya, Pak, untuk berbincang bersama kami di iNews Petang. Dan besok